Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kita tahu beredar ya di sosmed ya kan tentang Prabowo yang sungkem terhadap sambutan atau ucapan dari Pak Jokowi untuk melanjutkan pekerjaan atau mengucapkan selamat kepada Prabowo ya. Kita dilihat di sini kalau hubungan mereka itu betul-betul seperti keluarga ya, akrab seperti teman ya kan. Ya, kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Di tengah-tengah pidato kenegaraannya, Bapak Presiden Joko Widodo memberikan kata-kata dan salam perpisahan kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Dan ini disambut dengan sikap hormat dan juga sungkem dari Bapak Prabowo Subianto kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, ini jarang sekali terjadi ketika presiden terpilih memberikan hormat kepada presiden yang digantikannya. Betul. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya di antara mereka terjalin hubungan yang sangat mesra sekali. Ada pernah kalian tengok Ibu Megawati sungkem kepada Gus Dur? Enggak pernah. Iya. Ya enggak pernah. Lawang Gus Dur itu dilengserkan, no? Boro-boro sungkem. Iya. Kalau iso ya kan dibilangin gitu ya, kenapa nggak dari kemarin aja toh lengsernya? Kan gitu ya kan? Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Mana ada yang sempurna. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Keren. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Asik. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Cita-cita kita semua disampaikan ya. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Keren kata-kata. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Jadi ini adalah sebuah nilai. Kalau kukatakan ini adalah sebuah nilai di mana seorang Prabowo Subianto ya harusnya dia bisa sebagai seorang presiden terpilih, maunya dia nggak terlalu hormat begitu. Karena apa? Yang pertama, dia lebih senior. Yang kedua, dia lebih tua. Yang ketiga, dia lebih berpengalaman dan lebih punya pengaruh sebetulnya selama ini. Tinggal menunggu waktunya jadi presiden aja kan begitu ya. Tapi ini tidak ditunjukkan oleh presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto. Itu menandakan apa? Bahwasanya Bapak Prabowo Subianto itu dengan Bapak Joko Widodo itu sudah terjalin chemistry yang tidak akan pernah terpisahkan lagi. Dia bisa dikatakan kedua sosok ini adalah
kedua sosok yang sempat saling bermusuhan, tapi pada akhirnya mereka ini saling support, saling dukung ya. Iya. Terkadang seperti itu ya, terkadang seperti itu baik di lingkungan di lingkungan mahasiswa, di lingkungan bisnis, di lingkungan masyarakat, lingkungan sosial dan juga lingkungan komunitas keagamaan. Kadang-kadang orang yang menjadi musuh kita sebetulnya itu adalah sahabat terbaik kita. Iya, betul. Gitu. Bisa jadi ya. Dan orang yang selama ini teman kita ternyata itu musuh dalam selimut dalam kehidupan kita. Betul. Gitu loh ya. Kita akan lihat dulu perbandingan antara hubungan dia dengan Prabowo dan hubungan Bapak Joko Widodo dengan Ibu Megawati ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ini adalah rival luar biasa ini ketika tahun 2014, 2019 bisa dikatakan dua kali berhadap-hadapan face to face ya di dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia antara Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo Subianto. Bahkan 2014 paling lucunya, yang satu kampret, yang satu cebong. Iya kan? Ya, kubunya Prabowo dikatakan itu kubunya kampret. Kubunya Joko Widodo itu dikatakan kubunya cebong, ya kan? Tapi alangkah indahnya dan luar biasanya ketika tahun 2024 terjalinlah kerjasama antara kampret dengan anak cebong. Itu kan istilah analogi yang yang bisa kita adopsi dari kerjaan orang-orang tahun 2014 itu. Ya. Inilah 2024 ini masa indah bagi Indonesia. Karena apa? Karena pada akhirnya kampret bisa berkolaborasi dengan anaknya cebong. Iya kan? Itulah dulu kita katakan, ya kan? Akhirnya apa? Tidak ada lagi pecah belah dan saling tuding dan saling menghina. Kalau dulu 2014 itu kan kita bisa lihat mulai dari atas sampai ke bawah itu saling menghina, saling tuding, saling fitnah, ya kan? Walaupun fitnah lebih banyak daripada kampret gitu loh. Dari kubu kampret lebih banyak hinaannya itu kepada cebong. Gitu, ya kan? Dan ini pun juga tahu enggak kalian? Kami pun juga di komunitas gitu loh. Kalau kita misalnya contohnya ada seseorang atau beberapa pihak atau beberapa orang yang kami anggap saingan ya, kami selalu katakan, biasalah itu kampretnya itu. Biasalah, itu kubu kampret itu. Gitu. Ya, terbawa-bawa gitu loh ya. Jadi orang itu panggil kami cebong. Tapi tidak apa-apa lah. Itulah yang dinamakan warna-warni di dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Ya, memang lucu-lucu, tapi itulah adanya ya. Mungkin kalian yang masih hidup di 2014 dan sekarang masih hidup juga ya, kurang rasa kalian masih ingat. Tapi kalau sudah meninggal sama siapa mau kutanya? Ya, itu dia. Ya, tapi sekarang ini ya itu bisa dikatakan nggak ada yang sangka bahwasanya Bapak Prabowo itu akan bisa join ya dengan Bapak Joko Widodo untuk memajukan bangsa ini. Tepuk tangan dulu. Ya, itu dia. Jadi salah satu sifat yang bisa kita petik dari Bapak Prabowo ini, yang pertama ini dia rendah hati. Kenapa rendah hati? Dia itu bisa dikatakan kalau di mata dunia dia itu sangat terpandang. Di mata dunia dia itu sudah punya nama sebetulnya dibandingkan Bapak Joko Widodo pada saat masa sebelum menjadi presiden ya. Tapi dia itu ya tidak terlalu membanggakan dan tidak mempersenjatai dirinya dengan keterkenalannya itu, sehingga dia tidak hormat lagi kepada Bapak Joko Widodo. Makanya ya ketika Bapak Presiden Joko Widodo dengan rendah hati, dengan tangan terbuka ya, dengan semangat persatuan dan kesatuan ya, mengajak Bapak Prabowo Subianto untuk ikut masuk ke dalam pemerintahnya, apa yang dilakukan Bapak Prabowo Subianto dengan rendah hati dia menerima. Itu dia, ya. Setelah itu para elit menerima masalahnya, ya. Akar rumput kurang menerima. Apalagi kadrun-kadrun, sumbu pendek, ya kan? Itu dia yang sekarang jadi barisannya si Anies kemarin loh. Gitu dia, ya. Itu ya sifat rendah hati itu yang tidak dimiliki para pemimpin di bangsa ini, ya. Ya, ada sebelah lagi dia udah tahu terpuruk, sombong pula. Ya kan? Jadi memang kadangkala ya kita memerlukan sikap kerendahan hati di dalam berpolitik ini. Supaya apa? Supaya kita bisa survive gitu. Nggak usah sok-sokan gitu loh.
Ya, jadi makanya dikatakan kalau Bapak Prabowo Subianto, mereka itu bisa dikatakan saat ini banyak gonjang-ganjing mengatakan bahwasanya, oh Bapak Prabowo Subianto itu lihat aja setelah dilantik dia akan lupa sama Presiden Joko Widodo. Mana mungkin lupa? Lawang wakilnya anaknya Presiden Joko Widodo kok. Ya ndak mungkin lupa. Ya, artinya apa? Dari sini pun juga ya, dia itu bisa dikatakan dia satu rendah hati, yang kedua sifatnya si kesatria, yang ketiga itu memang sifatnya itu keras kepala. Ya, keras kepala bukan dalam konotasi negatif, bukan, konotasinya yang positif. Kita bisa lihat dalam berbagai kebijakan ya, dia itu orangnya bisa dikatakan ya maunya dia ini ya ini, maunya dia itu ya itu. Tapi dalam berbagai kesempatan ya banyak testimoni yang mengatakan bahwasanya Prabowo Subianto itu nggak kelihatan seperti casingnya gitu loh. Selama 2000 kesan 2014 2019 itu seolah-olah sekarang sudah hilang, sudah sirna. Ya mungkin ya sifat-sifat itu ya sifat-sifat jelek itu mungkin itu sudah termakan usia. Dan juga aku pernah, kalau misalnya kalian dengar kesaksian atau testimoni dari Hasan Nasbi ya, yang bisa dikatakan 2 kali berturut-turut menjadi konsultan politiknya Bapak Joko Widodo ya, pada saat Hasan Nasbi diminta menjadi konsultan politiknya Bapak Prabowo Subianto ya, Hasan Nasbi saat itu tidak berpikir bahwasanya Bapak Prabowo Subianto ini orangnya enak diajak ngomong. Ternyata di luar ekspektasi, ternyata itu dia itu memang tipenya supel, rendah hati, tukang ketawa ya, bisa dikatakan orangnya ramah lah. Dan itulah yang memberi kesan kepada Hasan Nasbi, sehingga Hasan Nasbi mau direkrut untuk menjadi konsultan politiknya Bapak Prabowo. Tepuk tangan juga untuk Hasan Nasbi. Ya, karena apa? Karena Hasan Nasbi ini adalah salah satu orang yang berjasa dengan naiknya Bapak Prabowo Subianto. Ya, itulah dia. Bapak Prabowo sih 2014 kemarin maunya konsultannya dia, biar naik gitu loh. Ini yang ndak-ndak aja konsultannya. Rocky Gerung, Amin Rais, iya kan? Faisal Asegaf kemana ya? Oh, belum muncul ke perumahan itu. Iya, kalau sempat konsultan politiknya seperti ini, ya makanya bisa terpilih gitu. Makanya terbukti kan setelah konsultasi politiknya itu dengan Hasan Nasbi, ya terbukti bisa maju luar biasa. Itu dia. Jadi kalau dikatakan, aku kurang percaya kalau dikatakan nanti Presiden Jokowi setelah usai masa jabatannya, maka Bapak Prabowo itu tidak akan lagi menghargai dia, tidak akan respect lagi. Aku nggak percaya. Aku yakin ya, orang ini dua ini saling membutuhkan, orang ini dua ini saling support, orang ini dua ini bisa dikatakan ada saling keterikatan. Kita ambil dari Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo itu pertama kali bisa dikatakan dia itu memiliki hutang budi sama Bapak Prabowo. Kapan itu? Ya waktu dia menjadi gubernur DKI Jakarta ya. Dia menjadi gubernur DKI Jakarta, waktu itu juga support dari Bapak Prabowo. Walaupun memang ada support dari Megawati, tapi saat itu support dari Bapak Prabowo juga bukan main, luar biasa ya. Itu dia, sehingga bisa dikatakan apalagi nih dengar kabar ini ya, karena ada kelompok-kelompok anarkis waktu itu bikin ulah. Itu urusan Bapak Prabowo itu. Orang Hercules di barisan Bapak Prabowo aman. Ya, gampang itu ya kan. Bapak Prabowo itu pergaulannya mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat preman-preman gitu loh. Bukan preman seperti itu, maksudnya preman tobat. Bang Hercules kan mau Hercules itu luar biasa, mantan preman. Makanya biasanya mantan preman itu, apalagi dia sebagai kepala, mantan kepala preman, itu biasanya dihormati dan lebih disegani daripada yang lagi belajar jadi preman. Itu dia. Makanya semuanya boleh berjalan dengan baik gitu loh ya. Walaupun 2014 akhirnya mereka face to face, 2012 itu Bapak Joko Widodo itu berhutang budi sama Bapak Prabowo. Karena gimana pun juga kalau Bapak Joko Widodo tidak pernah menjadi gubernur pada saat itu di DKI Jakarta, dia nggak akan pernah jadi presiden. Betul.
Inilah mungkin yang jadi pertimbangan, bahwasanya mungkin mereka boleh berkontestasi, mereka boleh berperang opini, mereka boleh face to face gitulah di dalam 2 kali pemilihan. Tapi tapi pada saat akhirnya ya Bapak Presiden Joko Widodo ya memang sempat waktu itu dia mengendorse mengendorse Ganjar Pranowo ya. Cuman memang dilihat ya Bapak Joko Widodo pada saat itu hanya berpikir ya estafet kepemimpinan ini tidak boleh dilanjutkan dan diberikan kepada orang yang dalam tanda kutip hanya petugas partai, yang hanya manut kepada ketua umum. Karena apa? Karena dia merasakan sendiri 2 periode diatur-atur. Sampai dibilang coba, ya kan, Jokowi ini nggak mungkin jadi presiden kalau nggak dari PDIP. Itu udah jalannya Tuhan kawan. Ya mungkin saat ini jangan kau bilang seperti itu, justru karena namanya Joko Widodo lah nama PDIP juga naik. Betul-betul aja lah. Terakhir kalian juara dulu tahun 1999 ya. Itu terakhir kalinya kalian juara, dan 2014 kalian harus bersyukur karena ada sosok Joko Widodo, makanya terangkat nama kalian. Jangan kalian cuma memandang jasa kalian aja sama Joko Widodo, jasa Bapak Jokowi nggak kalian hitung-hitung. Aneh ya kan? Itu dia. Ya jadi bisa dikatakan di dalam berkontestasi mereka mungkin sempat panas ya. Tapi pada akhirnya dengan jiwa kebangsaan yang tinggi, Bapak Prabowo akhirnya bisa menerima untuk masuk ke dalam kementerian, di dalam kabinet. Ingat loh, hanya Menteri Pertahanan, bukan Menko. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu. Kalau aku kemarin itu maunya itu di Menko gitu loh ya kan. Menko itu kan mengepalai beberapa kementerian gitu. Tapi dia dengan senang hati ya, dan juga dia pernah testimoni bahwasanya di sini saya diberhentikan, tapi di sini di ruangan ini juga saya diangkat derajatnya. Maksudnya di mana? Di kantor Kementerian Pertahanan. Dari situ dia bisa merasakan bahwasanya Joko Widodo yang pernah jadi rival beratnya dia akhirnya mengangkat derajatnya Bapak Prabowo Subianto ya. Jadi waktu itu mengendorse Ganjar Pranowo artinya apa? Ya dia sebetulnya masih PDIP waktu itu, masih merah menyala berapi. Ya nggak luntur kemarin itu PDIP-nya kalau Bapak Joko Widodo, cuman karena dilihat nggak cocok ini, masa pula lebih turut dia sama ketua umum daripada kehendak rakyat kan begitu kan. Dan juga disertai dengan beberapa blunder lainnya kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia berpikir siapa yang paling cocok? Yang pertama yang paling cocok adalah orang yang nggak bisa diatur-atur siapapun. Artinya apa? Ya harus ketua umum. Iya. Ketua umum siapa yang cocok ini? Oh, Bapak Prabowo Subianto. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ini harus dipimpin Indonesia ini orang sama yang betul-betul kaya. Jangan orang yang calon mau jadi orang kaya. Yang betul-betul kaya adalah Bapak Prabowo. Karena apa? Kemungkinan korupsinya kecil, bahkan tidak ada. Iya dong. Itu dia. Baru yang ketiga ya, dia itu harus memastikan bahwasanya bangsa Indonesia ini harus bisa dipimpin oleh presiden yang pintar bahasa Inggris. Iya dong, karena apa? Itu salah satu yang menopang kan begitu, ya kan? Ganjar bisa bahasa Inggris ya? Nggak tahu juga sih, nggak pernah ku dengar bahasa Inggris dia. Kalau Anies masih ada lah, masih bisa lah dia, ya kan, masih bisa. Selanjutnya ya, kalau yang itu alasan yang tadi itu sebetulnya alasan bisa-bisaanku aja itu. Ya, sebetulnya aku mau mengatakan bahwasanya Indonesia itu perlu dipimpin oleh orang yang sudah familiar dengan dunia luar gitu loh. Dalam tanda kutip maksudnya luar negeri gitu ya kan. Ya kan kalau misalnya Bapak Prabowo itu kan udah banyak kenal sama pemimpin-pemimpin dunia gitu loh. Lah Ganjar sing kenal sopo? Yang paling kelas-kelas bupati. Ya kan? Ini belum jadi presiden masih jadi wakil calon presiden. Kemarin datang dia belusuan di Jakarta ya kan? Ngapain dia belusuan di Jakarta? Dia orang Semarang kok.
Sok ngatur-ngatur lagi di telepon gubernur. Sekarang itu lucu, masih calon udah sok ngatur-ngatur. Itu dia ya. Jadi kalau Bapak Presiden Joko Widodo bisa dikatakan dia itu sudah berhutang budi ya. Itu dari Bapak Joko Widodonya. Dari Bapak Prabowo-nya. Bapak Prabowo juga begitu. Berhutang budi dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Yang pertama, diangkat derajatnya menjadi Menteri Pertahanan. Itu yang pertama. Ya, jadi dia jadi Menteri Pertahanan. Setelah itu yang kedua, ya, berhutang budi apa? Ya karena di-endorse gitu loh. Ya, di-endorse sama Bapak Joko Widodo. Itu dia hutang yang kedua. Nah, hutang yang ketiga dari Bapak Prabowo kepada kepada Bapak Joko Widodo, iya kan? Anak Joko Widodo jadi cawapres. Ya, kalau nggak dia cawapresnya, kurasa juga agak susah itu menang. Ya, karena Bapak Presiden Joko Widodo menghibahkan anaknya untuk menjadi wakil presidennya, ya akhirnya apa? Indonesia mendapatkan wakil presiden yang muda, kreatif, dan juga energik. Ya harus dong, harus diimbangi gitu loh, ya kan? Jadi itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan kalau mereka berdua saat ini saling ketergantungan. Dan yakinlah kalian, tidak akan mungkin Bapak Prabowo itu mengkhianati seorang Joko Widodo. Nggak mungkin. Karena apa? Karena jiwa seorang militer, apalagi Kopassus, tidak akan pernah mengkhianati orang yang pernah berjasa dan juga menyelamatkannya. Nggak pernah. Ya, sedikit banyak aku tahu jiwa Korsa itu seperti apa. Tidak pernah, ya. Jiwa kesatria tidak pernah begitu, ya. Dia itu bukan tipe pengkhianat, nggak kayak si Anies. Dia itu bukan tipe pengkhianat kayak Edi Ramayadi. Ya, itu dia, ya. Coba bayangkan kalian dulu, ya. Kenapa gue bilang Edi Ramayadi pengkhianat, ya? Ada dasarnya. Yang ngangkat derajatnya dia di sana kan Gerindra, ya, di Sumatera Utara. Ujung-ujungnya apa? Begitu Pilpres kemarin, dia pilih untuk mendukung Anies daripada Bapak Prabowo Subianto, yang sudah jelas-jelas orang yang berjasa untuk mengangkat dia. Makan lengena itu. Kita lihatlah dulu bagaimana apanya dia, ya kan? Karena gini, ya kan? Bisa dikatakan orang, ya, kalau misalnya sempat jadi gubernur orang, ya, yang apa namanya, yang kontra dengan pemerintah, susah majunya itu. Makanya Sumatera Utara lihat kalian lah, ya kan? Karena apa? Dia kontra selama ini sama pemerintah, makanya susah maju. Logika, Jakarta begitu juga. Selama ini dipimpin sama orang yang kontra dengan pemerintah, nggak maju. Makanya ya bisa dipastikan gitu loh, ya untung aja Anies sudah gak ada lagi yang ngusung. Kalau nggak hancur kian lah. Makan lah yang enak itu. Itu dia, ya. Jadi itu antara hubungan mereka berdua. Nah, hubungan antara Joko Widodo dengan Megawati beserta Partai PDI Perjuangan, ya tidak bisa dipungkiri, mungkin saja nanti ada rekonsiliasi antara mereka berdua. Kita nggak bisa menutup kemungkinan itu, ya. Ketika mereka rekonsiliasi, ya udah tertutuplah munculnya dia di situ terus. Yakin aku. Ya, Ripka Ciptaning mana berani bilang-bilang anjing kapitalis lagi. Dia Nabi itu puluh nggak akan pernah lagi dinasti lagi. Itu dia, gampang ya, kuncinya rekonsiliasi, gampang sebentarnya itu. Cuman sekarang udahlah dulu, nantilah dulu biar dinikmatilah dulu apa namanya ini, euforia kemenangan Pilpres kemarin itu, ya kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya itu dia, ya. Ya kenapa bisa retak antara Megawati dengan juga Joko Widodo? Karena apa? Megawati itu selama ini kesan terlalu mengaturnya itu kental kali gitu. Kita pun juga di bawah ini kelihatan kok, ya. Porsi menteri pun juga udah hak prerogatifnya presiden, tapi diatur-atur. Dari PDIP sekian, dari partai sana janganlah sekian. Masa PDIP sekian, kan begitu. Itu kan udah ngatur-ngatur namanya. Suka-suka dia dong. Makanya di periode kedua udah ora urus. Udah nggak bisa lagi diatur-atur, apalagi kau bilang aku cuman petugas partai, kau bilang aku cuman nggak ada harganya kalau misalnya nggak masuk PDIP. Oh, perlu digas ini orang kan begitu. Akhirnya kelihatan lah, ya kan.
Nah, jadi masyarakat juga menilai itu. Maaf ya, I'm sorry. Ya, I'm sorry. Aku udah katakan bahwasanya aku simpatisan PDIP selama 10 tahun. Dan juga aku pemilih PDIP selama 10 tahun. Ya, tapi aku keluar dari PDIP karena apa? Karena aku tegak lurus dengan Jokowi. Tapi omongan orang ini kan, apa coba? Semua yang keluar dari PDIP dibilang pengkhianat. Termasuk Joko Widodo. Awak pun begitu kalau pas lagi live. Inilah muka-muka penjilat dan pengkhianat. Coba bayangkan kalian. Tapi kalau Ruhut Sitompul keluar dari Demokrat masuk ke PDIP nggak dibilang itu pengkhianat. Begitu juga siapa namanya itu si apa? Marga Hutayani itu tuh. Ya pindah dari partai sebelumnya juga masuk ke situ nggak dibilang pengkhianat. Gitu loh, ya kan udahlah, janganlah kayak gitu kali, mulut kalian itu busuk kali. Coba yang keluar Marwara Sirait dibilang pengkhianat. Effendi Simbolon karena kemarin itu sempat Bapak Prabowo Subianto dibikin jadi marga Simbolon dibilang pengkhianat. Ya kan Budiman Sujatmiko ya masuk ke tim Prabowo dibilang pengkhianat. Ya itu kan menurut kalian, persepsi kalian ya sah-sah saja sih, ya wajar lah. Kadang-kadang pengkhianatan di sana itu adalah apa namanya? Itu adalah pengabdian di sebelah sini. Iya dong. Ya kan mungkin di sana dianggap pengkhianat, tapi di sini dianggap pengabdian. Itu dia, tapi ya itulah dia, kan berbuah semuanya. Ya kan semuanya itu berbuah manis. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dikatakan rumor di luar sana, jangan percaya kalian kalau dibilang katanya Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo itu cuma sampai di tanggal 20 Oktober ini aja mereka bisa bersama-sama. Nggak yakin aku. Pegang omonganku ini. Nggak pernah ada presiden dengan mantan presiden yang hubungannya mesra selain dari mereka berdua, nggak ada. Kalian tengoklah dulu itu antara Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, sampai sekarang nggak bisa jumpa. Itu dia. Kurasa juga itu mantan presiden kita Gus Dur kalau masih hidup sekarang itu kurasa juga nggak bisa jumpa sama Megawati itu. Itu makanya aku bilang, oke lah dulu ya. Yang aku mau ucapkan pada saat ini, semoga di hari kemerdekaan ini kita semakin hari bangsa ini boleh menjadi semakin maju, semakin dahsyat, semakin luar biasa. Oke, merdeka, merdeka, merdeka. Gitu ya pembahasan opung terkait pidato Pak Jokowi ya, yang memberi selamat atau memberi support kepada Prabowo untuk melanjutkan cita-cita kita semua tercapai ya, rakyat Indonesia. Wah, keren sekali. Gimana menurut kalian ya? Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.